Kenapa Anies? Anies itu dituduh intoleran macam-macam kayak gitu. Itu kan cuma tuduhan. Iya. Cocok nggak Anies di Papua? Kalau dia jadi presiden tuh, orang Papua senang dia nggak kira-kira? Senang lah, senang sekali. Kamu yang senang atau orang Papua yang senang? Harusnya orang Papua senang. Karena citra intolerannya itu tidak betul kan. Dan di Papua itu kan orang-orang sangat toleran sekali. Di Papua itu Pak, kalau kami lebaran itu sholat di lapangan, itu yang memberikan karpet atau memberikan koran untuk dipakai untuk alas di sejadah itu orang Nasrani Pak. Ini kok sayang sekali kok tidak di expose oleh media gitu loh. Ini salah satu bentuk protes saya waktu beberapa tahun lalu, sekitar 3 tahun lalu pas pandemi itu, itulah yang membuat saya diundang Bapak Anies pagi-pagi ke rumahnya untuk sarapan karena ternyata video itu cukup viral. Saya apa itu konteksnya apa tuh? Saya memprotes media. Oh, protes media karena ada hubungannya tadi dengan diskriminasi itu. Gara-gara media memberitakan Papua itu terlalu buruk sekali sehingga kami dapat diskriminasi di mana-mana. Terus akhirnya terus Pak Anies panggil saya bilang kami anak perantau itu merasa banget kan. Terus akhirnya Pak Anies panggil, terus kita ketemu. Terus saya menyaksikan betapa baiknya beliau dan habis itu saya bertemu beliau beberapa kali. Terus saya pikir pun kalaupun saya tidak di Nasdem, jadi saya masuk Nasdem bulan Mei Juni gitu 2000 tahun lalu. Habis itu bulan Oktober Bapak dicapres kan, jadi saya tidak tahu. Jadi ternyata bisa ketemu di kantor DPP kan waktu itu. Jadi kalaupun saya tidak Nasdem pun saya akan pilih beliau sih. Saya akan memilih orang yang punya hubungan ketuhanan bagus. Kenapa? Karena kalau hubungan ketuhanannya bagus, insya Allah hubungan kemanusiaan pasti bagus. Jadi kamu memilih Anies memang sudah ada proses yang lama ya? Sudah. Dan dari situ kamu mengenali benar Anies Baswedan bahwa dia ternyata di framing intoleransi tapi padahal toleran. Sangat toleran. Beliau kalau beliau intoleran Pak, beliau tidak akan peduli dengan saya punya video yang viral itu yang bilang bahwa saya didiskriminasi. Terus beliau bilang ke saya bahwa saya paham karena asisten saya juga salah satu asisten saya juga orang Papua. Ya. Dan ada yang pernah tanya saya, kenapa tidak orang Solo aja atau orang Jawa aja? Bapak cerita ini. Terus Bapak bilang, loh, memangnya harus Solo atau Jawa atau yang bisa jadi asisten? Memangnya cuman ya gitu lah. Jadi intinya Bapak mengerti saya frustrasi akan diskriminasi ini gitu.